kenapa lu nggak mau memperpanjang website? Alasannya simple, wah sepi pak, yang beli nggak ada. Jadi itu yang bikin kadang-kadang orang ngerasa, gue belum butuh website. Karena mental tradisional, buka toko pagi sampai sore, Betul, selesai. Ada yang salah nih dengan orang kita, pola pikirnya gitu. When you started your website, lu cuman tukang bikin website, bukan seorang entrepreneur. Paling bener adalah orang-orang kayak lu, kayak gua itu masuk ke sekolah. Dan kadang-kadang egonya entrepreneur itu bisa jadi bukannya investment, tapi gambling. Indonesia emas gimana mau terjadi kalau menurut lu, Indonesia masih suka di mall? Iya. Bener-bener kita hidup di dalam kacamata kuda sekarang. Karena sebenarnya kita udah nggak punya privacy, lagi hidup di era yang kita yang disetir ya. Kita yang disetir. Wah ini karyawan ketar-ketir nih kalau ganti-ganti AI. Enggak, CEO bisa digantikan sama AI gitu. Oke, welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat lama gue, Randy Maulana, founder dari Keywords. Lebih dari 20 tahun sustaining in technology business. So dia udah ngelihat spektrum teknologi, perkembangan teknologi di Indonesia selama 20 tahun lebih. Yes. Welcome, Randy. Thank you, Sunil. Yeah. Ini melanjutkan interview kita waktu di Bloomberg Tech News. Oke. Jadi gue mengundang lu di sini karena kita mau ngebahas tentang perjalanan entrepreneur. Lu sama gue, lu mulai kalau bilang 20 tahun berarti dari 2005. Oke, bedanya lu sama gue adalah gue mulai Caliberworks 2007. Jadi kita nggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh. Oke. Cuman your spectrum, lu punya spektrum lumayan asik nih. Yeah. Kalau ngebahas. Karena lu mulai dari jasa website, bikin website. Kemudian jadi hosting. Kemudian lu masuk dari ke hosting. Dari tahun yang sama ya, yeah. 2005 juga. Iya, zaman dulu tuh ada pasar hosting, masih ingat nggak? Itu heboh juga ya. Iya, zaman dulu tuh. Nah, habis itu apalagi tuh? Lu dari website ke hosting, habis itu? Habis itu kita bikin data center di 2010. Ke data center, berarti udah main di infrastruktur. Infrastruktur ya. Iya. Dari software ke hardware iya. Dan ke network. Ke network. Dan setelah lu bikin data center, habis itu? Habis itu gue fokus ke network ya waktu itu ya. Jadi selain itu lu juga sempat jadi salah satu top 50 companies di Indonesia yang cuman punya license dari Google. Top 5 waktu itu sih. Top 5 malah. Cuma ada 5 waktu itu 2010, 2011 tuh cuma ada 5 yang lisensinya bisa jualan produknya Google. Bisa jual produk Google. Iya. Dan itu achievement sih pada saat itu. Yeah. It was an achievement. Yeah. Lu masih di teknologi? Masih. Oke. Masih. Coba udah pernah nyoba yang lain sih, kuliner pernah, tekstil juga pernah gitu. Lu udah coba semua? Udah. Oke, good. Kalau gue sebelum masuk di teknologi udah coba semua, makanya gue masuk ke teknologi. Oke. Nah, 20 tahun lebih yang paling signifikan market behavior, economical behavior yang lu notice itu apa? Gue ngelihat di 2016 ya, 2015-2016 tuh Indonesia tuh kayak booming banget waktu itu teknologi. Jadi kita nih kayaknya, gue mulai setelah .com bubble ya. .com bubble kan 2000 ya, di Indonesia baru mulai kerasa 2001, 2002. Gue join di 2000, gue sebenarnya mau join di 2004 waktu itu. Tapi posisinya gue masih ragu join enggak. One day di 2005 gue udah masuk, gue nyemplung gitu. Gue nyemplung dan itu modal gue juga gak gede posisinya. Pertama kali gue tanya sama mentor gue waktu itu adalah, gue join gak bisnis ini gitu. Ditanya, berapa yang kerugian yang lo alamin kalau join dalam setahun pertama. Gue bilang motor gue hilang lah, gue bilang gitu. Motor gue hilang. Ya udah, go ahead, lo masih bisa beli lagi kok gitu. Dan ya udah, gue jalan sampai sekarang akhirnya gitu. Dari mentalitas sial-sialnya motor gue hilang nih. Sial-sialnya motor gue hilang gitu. Sebelum-sebelumnya gue memang udah dalam industri komputer, tapi gue hanya bantuin orang jaga toko waktu itu.
Ya sebelum-sebelumnya gue jualan komputer ya gitu ya. Dulu jual komputer tahun 2001, 2002, 2003 itu marginnya masih gede. Satu, lo dapat margin dari kurs US dollar. Iya betul. Yang kedua, lo dapat uang dari uang rakit. Iya. Itu gede pak. Uang rakit sama uang antar tuh gede. Itu. Jadi kalau dihitung-hitung satu unit bisa untung 400.000 waktu zaman itu gitu. Lo jual sebulan 3-4 unit. Kalau lo tinggal single ngekos, apalagi waktu zaman masih SMA, gue itu bertahan hidup banget gue di situ posisinya. Iya betul. Zaman itu kalau dapat income 3 to 5 million was already good. Udah already good lah gitu. Karena UMR aja gue inget Bandung itu masih sekitar 300.000. Iya, wow. Jakarta mungkin 400 sampai 500 waktu itu. Nah, mulai kan lo masuk sesuatu yang website tuh dulu nggak banyak orang bisa bikin. Tahu, bukan nggak banyak orang bisa bikin deh. Nggak banyak orang merasa butuh. Iya. Karena itu adalah brosur online. Brosur online, betul ya. Brosur online. Sedangkan audience masih rely on brosur beneran, bukan brosur online. Yeah. Jadi kita adalah orang-orang yang mau memasuki sebuah bisnis yang sifatnya futurist, tapi siap mengambil resiko dengan harapan one day ini akan mature, one day ini akan bisnisnya akan matang, market akan siap, dan kita akan dapat wave-nya. Ya, betul. Memang dari gue perhatiin juga, gue balik ke 2005 sampai 2011, itu gue sempat nulis artikel, kalau gue nggak salah di Kompas Bandung, gue bilang, banyak orang menghentikan promosi online. Ya. Itu menarik sekali. Kenapa? Karena gue dapat data itu banyak dari teman-teman di Bandung yang memang memiliki website. Jadi pada saat itu kalau lu masih inget ya, dulu banyak di Bandung itu banyak banget kedatangan turis dari Malaysia. AirAsia waktu itu kalau gue nggak salah sehari 2 kali sehari apa 2 kali gitu. Sampai seminggu tuh ada AirAsia tuh ada penerbangan internasional di Bandung. Dan orang Malaysia banyak banget di Bandung. Jadi gue suka nanya sama customer gue, kenapa lo nggak mau memperpanjang website? Alasannya simple, wah sepi pak, yang beli nggak ada. Oke, gue nanya satu hal gini sama mereka, lo ada nggak pembeli lo atau yang nelpon sama lo tuh jam tutup? Maksudnya gimana? Toko lo tutup, dia ada nelpon nggak? Nah kalau itu banyak, cuman suka nggak keangkat. Nah lo coba telepon deh. Begitu gue bilang kondisinya, oh jadi ternyata customer behavior-nya waktu itu adalah orang belanjanya malam, orang nggak belanja siang. Jadi itu yang bikin kadang-kadang orang ngerasa, gue belum butuh website. Karena mental tradisional, buka toko pagi sampai sore. Betul, selesai habis itu gitu. Ternyata orang belanjanya malam. Karena setelah dia pulang kerja. Sampai jam 10 malam. Iya, betul sekali. Nah, behavior apa yang lo perhatiin dalam industri teknologi khususnya, secara konsumen? Selama 20 tahun, yang bikin lu lumayan shock? Apa ya? Contoh simpelnya adalah kayak orang investasi tempat yang salah gitu. Gue bilang salah itu bukan gara-gara memang dia itu 100% di sana ya, tapi memang mereka nggak aware. Gue bilang salahnya karena nggak aware. Contoh gue paling gedek yang gue alami adalah dulu gue pernah pameran awal-awal mungkin 2016 ya, 2016 itu adalah eranya waktu itu marketplace baru-baru gila-gila di Indonesia. Tahun berapa tuh? 2016. Iya, udah mulai agak peak ya. Udah mulai lagi agresifnya di Indonesia. Sebenarnya mereka dari 2014 sudah mulai ada, tapi agresifnya di 2016. Jadi banyak banget sales marketplace yang bilang, Bapak tuh nggak perlu bikin website, cukup di marketplace gitu. Tapi hasilnya gue bilang ya, lu harus punya brand sendiri. Toko lo apa? Misalnya toko lo adalah toko Maju Jaya, ya lu bikin lah website lo sendiri. Lo mau marketplace tutup apa segala macam ya tetap bertahan kan. Lo masih ada website lo sendiri gitu. Benar. Dan lo punya database customer lo sendiri gitu. Nah ternyata akhirnya banyak orang yang pengen pakai marketplace karena waktu itu free. Belum ada fee, nggak ada gratis, membership, ya gitu ada, kan. Gitu. Tapi mereka ada data konsumen kan. Jadi banyak orang yang mungkin dari 2016 sampai kemarin mungkin sekitar tahun 2021, 2022, wah enak banget bisnis marketplace, cuan banget ya, barang bakar duit segala macam. Begitu sekarang komisinya ada yang 5%, 6%, 7%, mungkin 10% gitu. Mabok lah Pak gitu. Iya, betul. Dan sebentar lagi itu akan di-tax juga. Iya, ngeri kan gitu pastinya kan gitu. Coba kalau misalnya dari dulu mereka pada mau prepare, ya udah deh dibikin website gitu. Soalnya kan, marketplace itu sama kalau kayak kita buka toko di plaza ya. Iya.
Kayak zaman dulu ITC itu rame Iya, gitu kan. iya. Karena kita masuk ke market di mana memang udah ada traffic. Sudah Karena traffic. tugasnya marketplace ngebawa Mendatangkan traffic. traffic. Bener kan? Ya, tapi kan di sana sewa, Pak. Setuju. Jadi mereka nggak kepikiran mentalitasnya. Lu di sini bukannya gratis. Iya. Kalau lu punya website sendiri, lu sebenarnya sewa. Lu bayar iklan untuk Iya. bawa traffic itu adalah cost of rental sebenarnya. Cost rental lu gitu. Iya. Dan lu kalau suruh tim website untuk bikin website tuh sebenarnya hitungannya kayak maintenance cost. Maintenance cost. Kalau lu punya Betul. toko lu ada maintenance kan, lu harus bayar listrik. Betul. Dan hari ini bisa datengin 50 orang yang belanja 2, besok bisa datang 50 orang yang belanja 40. Iya. It's variannya begitu. Variannya kan? begitu. Iya, betul. Tapi banyak orang nggak punya terminologi ke situ. Nggak mikir ke situ. Mikirnya internet tuh gratis. Iya, semuanya pokoknya ini free. Lu masih nggak manfaatin, wah ketinggalan lo. Ya. Wow. Masih di situ. itu yang gue kadang-kadang bilang, ya udahlah pasti bakal kena batunya. Dan banyak yang kena batunya sekarang. Betul. Ngeliat perkembangan yang paling masif itu menurut gua adalah semenjak lahirnya TikTok. Jadi Bisa dibilang lahirnya iya. TikTok itu ada shifting besar-besaran. Ya. Jadi gini, gua ngeliat tuh pada saat TikTok mulai naik, fear juga mulai naik COVID. Jadi ada COVID, ada TikTok. Oke. Semua akhirnya udah mulai adaptasi kalau mau ketemu lewat Zoom aja deh, Zoom aja deh, ya kan. Jadi yang namanya virtual meeting itu udah common. Udah common. Udah betul. sekarang udah biasa lah. Kalau dulu kan kayaknya, nge-Zoom. Kalau 2017 ke belakang aja ngomong nge-Zoom tuh, apaan sih lo? Kalau mau ketemu ya ketemu, ngapain lewat Zoom? Ribet ya. Iya kan? Karena nggak bisa coret-coret gitu kan biasanya gitu. Sekarang ngapain ketemu? Capek traffic mendingan lewat Zoom gitu. Betul. It's a big shift. Big shift. Betul. Ya kan? Nah, belum lagi 2021, 2022 the rise of content. Karena everybody the rise of content. Ada YouTube kan? Iya, YouTube the rise of content. Abis itu sekarang the rise of AI. Ini bikin orang tuh susah comprehend. Betul. Susah mapping. Sebenarnya gue mau bawa bisnis gue ke arah mana? Betul. Buat orang yang menggunakan teknologi sebagai tools untuk jualan. Ya. Nah, menurut lo gimana? Ini dari apa dulu nih? Dari sisi berarti dari sisi penjual ya. Ya. Buat orang UKM yang menggunakan teknologi, orang yang menggunakan teknologi untuk jualan ya. Kalau gue sih ngelihatnya udah big shiftingnya ini udah luar biasa banget ya gitu ya. Gue pribadi baru bukan mengenal ya, menggunakan AI ini 2023. Ya. Baru 2 tahun yang lalu lah. Waktu itu gue agak shock karena gue kedatangan, gue waktu itu sempat lagi kuliah waktu itu. Gue kedatangan tamu dari Taiwan. Ada anak mahasiswa orang Indonesia di situ. Dia bikin apa ya istilahnya deepfake as a service. Jadi cukup deepfake as a service ya. Lucu kan? Deepfake as a service itu. Gue nggak tahu namanya apa, tapi gue lihat dia bikin dia cuma butuh 3 foto lo sama sampling suara lo lebih dari 5 detik. Iya, gue tahu tuh jasa. Iya. Dan itu bisa jadi lo. Nah, itu waktu itu nggak common tuh. Kalau sekarang udah common banget kan. Ada Google keluarin VO3 gitu kan gitu. Tapi pada zaman itu buat gue shock. Gue culture shock. Yang culture shock gue adalah gue nggak nyangka bahwa emang future itu datangnya lebih cepat dari apa yang gue pikirin. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya gue mau untuk dari culture shock gue mungkin sekitar 2-3 bulan akhirnya gue mau untuk belajar AI dan gue datang ke beberapa pameran ya di Korea. Gue kemarin dibantu sama KITA, gue diajakin ke beberapa pameran, ada World IT Show, ada ketemu yang lain-lain di Korea sendiri. Setahun yang lalu kalau gue nggak salah 2024 itu gue ketemu sama beberapa mahasiswa S3 gitu ya yang mereka bikin AI untuk membuat AI. So udah kayak di dalamnya kayak di infinite think loop lah dibikin gitu. Lu bikin AI untuk bikin AI. Jadi how the AI thinks untuk meng-create AI baru. Dan itu bisa kayak looping di situ. Nah, ditambah lagi kalau misalnya di tahun 2023 itu kalau gue nggak salah gue sempat agak paranoid juga. Gue di dalam industri cloud gitu ya. Gue pernah berpikir bahwa emang someday bakal ada orang gila yang bikin otomatisasi. Dia menggunakan API yang ada di dalam di dalam cloud provider gitu ya. Dia bisa create VM sebanyak-banyaknya, dia bisa menduplikasi diri sebanyak-banyaknya dan itu bisa lu nggak bisa cegah karena itu legit.
Dia menjadi user, dia bisa transfer duit, dia bisa transfer kredit, dia bisa melompat dari satu provider ke provider lainnya, dan itu ya mungkin kalau lo sering pernah nonton Terminator, lo inget Skynet atau apa kayak gitu. Lo nggak bisa matiin itu karena secara law itu legit ya customer, dan secara nature prosedur itu benar. Gitu. Makanya itu cuman dipakainya untuk apa untuk itu apa ya. Iya, tapi dia bisa menduplikasi seperti itu dengan mudah gitu. Dan itu sekarang udah bisa. Dan itu udah bisa seperti itu gitu. Ada ya yang bikin AI. Jadi kadang agak paranoid gitu. Jadi akhirnya gue mencoba untuk gue membuka diri gue, dan gue melihat bahwa emang ada yang salah nih dengan orang kita, pola pikirnya gitu. Pola pikirnya adalah kita ini terlalu mungkin konservatif ya gitu ya. Mungkin kita tidak mau membuka diri, kita nggak mau melihat satu perubahan, kita nggak siap dengan perubahan baru. Gue pikir itu normal karena memang manusia sendiri tidak diciptakan untuk perubahan secepat itu. Gitu. Betul. Kita pandemi aja ini perubahannya cukup cepat ya, apalagi ini dengan AI ini memaksa kita untuk lebih cepat. Jadi akhirnya gue ngelihat di tahap awal orang-orang ini menggunakan AI sebagai generative content. Makanya sekarang kalau lagi VO3 lagi gila-gilaan dalam waktu 2-3 hari ini gitu ya. Google ngasih free kalau memang lo mahasiswa lo dapat free sampai 2026 layanan itu. Kalau lo bayar sekitar $20 lah, 340 ribu lah sekitar gitu. Dan itu gue belum dipakai orang jualan. Tapi beberapa bulan lalu gue sempat lihat di China itu nawarin hostnya live untuk AI, dan itu bisa connect sama marketplace kayak Shopee dan TikTok untuk live. Iya udah itu udah gila. Udah jalan. Iya. Bahkan dia bisa bacain komen, dia bisa bacain stok dan lain-lain gitu. Kalau memang posisinya kita mau ngelawan mesin, kecepatan berpikir kita nggak akan nyampe situ. Betul. Kita cuma punya wise-nya aja di situ. Iya, kita punya wisdom-nya. Wisdom-nya aja. Dan kita hanya bisa berpikir tentang sustainability aja di situ, Pak. Tapi kalau kita mau cari duit, mau nggak mau kita harus mikirin, kita mau nggak mau harus adopsi ke situ. Apapun lah itu ya. Kalau di gua sendiri, di kantor gua sendiri ya, banyak banget pekerjaan yang mungkin ke-disrupt. 10 tahun terakhir kerjaan kantor gua yang gua bisa bilang ke-disrupt adalah pekerjaan kurir. Once ada Gojek, gue nggak perlu lagi nggak perlu taruh, betul, bisa on demand gitu. Gue belanja apa bisa on demand. Dulu gue punya kurir yang emang kerjanya ke Mangga 2, beli komponen atau apa, gue minta tolong ini. Sekarang shipping udah lebih mudah. Dulu harus ada mobil kantor, sekarang bisa rental taksi, sewa lebih murah lagi daripada punya mobil kantor kan gitu. Itu udah disrupt. Nah sekarang dengan ada AI, yang tadinya pekerjaan di tempat gue mungkin perlu 2-3 hari untuk developing satu mockup, perlu waktu 2 bulan untuk prototyping, nggak nyampe 1 hari udah selesai gitu loh. Eksekusi lebih cepat. Jadi memang banyak lebih obsolete gitu ya. Kita bikin sesuatu hari ini, sore udah obsolete mungkin. Makanya kalau UKM gue cuma ngelihat simpelnya adalah ya mau nggak mau harus adapting ke situ. Adapting ke teknologi. Adapting ke teknologinya. Kalau kita ngomong paradoksnya, kalau kita ngomong the opposite, di satu sisi teknologi lagi cepat sekali, betul. Manusia lagi di-push untuk adaptasi, which is mereka lagi belajar untuk adaptasi secara cepat, dan itu butuh kompetensi. Betul. Untuk adaptasi secara cepat. Tapi ada satu hidden treasure menurut gue. Yaitu slow down. Slow down. Don't react. Jangan react, watch. Wait for the momentum. Gue ngerasa teknologi itu lama-lama kalau kita ngikutin, lama-lama kita jadi budaknya. Bisa gila juga, Pak. Bisa gila. Tapi kalau kita tahu apa yang... Ini gue masuk ke yang lu lagi apply sekarang nih sebenarnya. Human to human. Ini nggak bisa digantikan sama teknologi. Belum bisa. Soon bisa. Soon kalau udah humanoidnya, makanya namanya humanoid. Humanoid ya. Supaya kita nggak merasa dia beda. Betul. Itu psikologi. Jadi, tapi gue pengen lu cerita, lu punya attitude baru-baru ini. Gue udah nggak percaya lagi sama marketing online. Gue turun tangan sendiri, ketemu orang. Itu gue pengen lu ceritain. Karena ini impactnya beda nih. Ini banyak orang nggak lagi lakuin karena kejebak dengan lu harus begini, lu harus begini. Tapi ada juga volume bisnis yang lu bisa develop gara-gara lu
ada yang namanya one on one. Ya. Jadi gue merhatiin kayaknya mungkin udah 2 tahun terakhir ini lah gitu ya, abis COVID. Kita kan dideklar bebas pandemi itu 2022 bulan Juni. Iya. Ya. Gue ngeliat apal, gue aja nggak inget. Gue ingat karena gue ngelihat di situ gue udah mulai aktif di Jakarta lagi, gue balik lagi ke sini, gue lihat dan lain ini. Jadi banyak orang yang menunda untuk Zoom meeting, bahkan udahlah kita ketemuan aja karena orang kangen untuk ketemuan, kangen untuk face to face, bisa ngobrol, bisa santai gitu. Ya lu kalau misalnya zaman dulu pandemi mungkin sehari bisa 10-20 meeting lu lakukan sama Zoom semua, efektif, tapi burnoutnya lebih cepat gitu. Yeah. Sekarang orang gue lihat lagi slow down segala macam ya. Ada beberapa hal yang gue perhatiin dari gue coba untuk dalam 1-2 tahun terakhir ini yang gue lakukan adalah memang back to offline. Jadi memang posisinya back to offline gitu. Yes. Banyak hal yang memang banyak orang lihat, wah ini kita harus bikin online, spend budget marketing, spend ads segala macam. Enggak, lu tuh disedot aja sama raksasa gitu. Raksasa yang punya platform itu akan nyedot duit lu paling gede. Margin lu tuh udah makin tipis. Paling gede adalah lu ketemu orang. Lu jual barang, lu ketemu orang, dan lu bisa nyaman dengan orang tuh mau untuk bayar jasa lu. Negosiasi ataupun kondisinya lu bisa untuk mungkin sekarang tadi obrolan tadi sempat kita ngomong soal bercocok tanam ya gitu ya. Kita belajar menanam pohon, kita belajar masak, atau kita belajar untuk sesuatu yang sifatnya offline. Itu kayaknya bakal jadi keahlian yang kedepannya akan benar-benar dibutuhkan sama kita gitu. Buat kita gitu. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang bahkan gue bilang bukan levelnya administratif lagi. Even CEO udah bisa diganti sama AI. Yes. Nah ini yang paling penting. Even CEO udah bisa diganti sama AI gitu. Karena dia mengambil keputusan yang lebih tepat. No emotion. Yes. Dulu gue berpikir posisinya adalah selalu ketika gue hire orang gitu ya. Gue selalu ngomong sama tim gue. Kalau ada yang bisa gantiin gue lebih baik, mending gue mundur. Kenapa? Ngapain gue capek-capek kerja? Mending gue jadi investor. Kalau gue jadi CEO kan gue harus berpikir banyak hal gitu. But right now, banyak keputusan gue juga itu didasari oleh data-data dari AI. Jadi gue lihat pekerjaan CEO itu makin lama emosinya udah nggak boleh terlalu main emosi di situ gitu. Nggak boleh main terlalu, wah dulu feeling gue kayak gini. Feeling itu sekarang udah bener nggak bisa kita 100% lah. Ibaratnya kayak kita ngomongin sekarang, lu pakai Maps, mau pakai Google Maps, mau pakai apa, lu ngelihat, oh macet nih ke sana, lu pakai data itu kan lu bisa ngomong, oh ini kayaknya Google Maps nyaranin gue ke sini, tapi gue lihat data sini lebih pendek ya, gue lewat sini aja gitu. Data akan membuat kita lebih mudah mengambil keputusan. Memang kita nggak boleh ngikutin 100% dari data ya, tapi kita feelingnya tetap jalan di situ. Intuisi kita bermain juga, pengalaman kita juga bermain. Tapi untuk mengambil keputusannya lebih mudah Pak posisinya. Dan sekarang gue ngelihat dengan adanya AI, apalagi kalau kita ngomongin sekarang gue banyak pakai deep search lah di GPT itu Pak ya, deep search. Gue compare sama Gemini dan lain-lain, tetap datanya masih lumayan lebih jauh lebih oke lah gitu ya. Pekerjaan yang mungkin dulu gue harus riset kayak gini, gue perlu waktu seminggu, paling cepat 2 minggu, gue baca buku referensi mungkin bisa 10. Baca jurnal, Plus gue baca jurnal segala macam. Sekarang wah ini untuk membuat sebuah bisnis kita bisa bilang bahwa memang yang tadinya kita bikin bisnis yang oh ya ini kayaknya cocok kita duit sekian, go. Itu bisa ngomong, di situ ada hambatan gitu. Bisa nggak lo solving ini? Kalau lo bisa solving ini, lo go. Kalau nggak, enggak. Banyak orang yang nggak mau memanfaatkan itu. Sekarang masih tadi gue bilang, generatif konten yang dipakai. Bikin lagu, pakai Suno mungkin, bikin sekarang ada VO3, bikin VO3. Next, ya kalau lo nggak bisa pakai itu buat baca data, bahkan bisa enak gitu. Contoh simpel lah gitu, gue masukin laporan penjualan gue ke GPT, gue minta deep search, gue minta masukin parameternya yang emang gue butuhin, dan gue masukin semua data-data pendukung, gue minta data eksternal yang ada di BPS, yang ada di World Economic segala macam, naik turunnya perusahaan gue, anomalinya dia bisa baca. Gila ya? Iya. Tapi itu lu punya common sense untuk masukin parameter. Banyak orang common sense itu juga nggak ada bro. Memang itu kendalanya. Jadi dangernya AI itu kan di situ. Tapi kalau we come back to offline, itu lebih cocok buat retail atau lebih cocok buat B2B? Semua bisa pakai. Iya, bahkan contohnya gini, kalau lu punya data pelanggan lu ya, yang paling gampang tuh kan sebenarnya kalau lu punya toko retail,
Lu bisa ngomong hari ini berapa pengunjung lu, berapa. Misalnya lu punya data harian aja gitu ya, termasuk lu masukin ya dalam bentuk Excel lah, spreadsheet gitu ya, lu masukin gitu ya, lu masuk gitu. Lu bisa ngomong ini sebenarnya kalau lu data lu makin banyak, misalnya lu punya data bukan cuma 1 bulan, 10 tahun misalnya lu punya data, lu masukin semuanya. Ini tren ke depan perusahaan gua gimana sih? Iya. Lu bisa predict di situ. Jadi lu nggak harus nananin ini aneh-aneh yang kayak ntar besok minggu depan balik normal nih ekonominya. Atau lo bilang ini nunggu pelantikan presiden deh baru kita invest ini gitu. Lo bisa decide bahwa emang investment lo itu ke depan bagus apa enggak dari data itu. Iya, karena dia bisa baca dari past behavior ya. Dia udah punya algoritmanya. Iya, dan dia bisa ngebaca jurnal. Iya. Karena dia bisa baca jurnal, penelitian dan lain-lain, enaknya adalah nggak mungkin kan lo baca 10 jurnal seminggu, 20 nggak jurnal. bisa. Iya. PR kan waktunya nggak ada kan. Dia bisa minta itu baca jurnal, bahkan lebih detail daripada lu. Dia bisa ngomong lu keputusan lu untuk ngambil tepat atau enggak. Bahkan kalau lu percaya kayak ibaratnya apa ya, kalau di Jawa tuh weton lah gitu ya. Kalau orang Chinese mungkin paci atau kalau nggak feng shui atau astrologi lah gitu masuknya itu parameter tuh lu masukin segala macam. Itu bisa ngomong, ini kayaknya nggak pas deh buat lo hari ini kayak gitu. Iya, betul sekali. I've been doing that. Gitu. Oke. Bro, kalau lu pakai topinya mentor, gue mau nanya sama lo, what is the best advice you have ever received? Advice apa yang pernah lu terima terbaik menurut lo dari orang? Untuk diri gue. Iya. Diri gue. Karena mungkin gue dari dulu sebetulnya gue nggak punya fokus yang lama ya. Gue harus belajar fokus dan gue harus belajar sabar dan untuk memelankan speed berpikir gue. Melankan speed berpikir. Menurut gue itu advice yang penting buat era sekarang ya. Era serba cepat ya. Iya. Karena kalau enggak kita yang akan kemakan, badan kita yang kemakan. Dan advice terburuk yang pernah lu dengar apa bro? Advice terburuk yang pernah gue dengar adalah jadi entrepreneur pak. Gue termasuk orang yang kemakan itu. Sebenarnya mungkin gue dari kecil udah jualan ya, tapi posisinya adalah, gue lihat dalam dunia gini kayaknya ajakan itu, gue bukan pesimis ya, tapi maksudnya gue bilang nggak semua orang cocok jadi itu gitu. Gue setuju. Nggak semua itu yang mau bahas. Jadi semua orang, everybody can be an entrepreneur, but entrepreneur is not for everybody. Gue setuju. Iya kan? Kenapa bro? Kenapa lu bisa ngomong begitu? Kenapa gue bisa ngomong begitu ya? Gue sebenarnya perjalanan entrepreneurial gue nggak dalam 20 tahun terakhir. Nyokap gue ya dulu pernah bilang, gue start pertama kali jualan tuh gue umur 3 tahun. 3 tahun. Nyokap gue dulu jualan MLM namanya Avon. Avon tuh jual kosmetik. Jadi karena nyokap gue itu dulu nggak ngasih gue uang jajan yang cukup, karena gue tinggal di daerah ya gitu ya. Bokap gue pegawai negeri sipil. Dia dokter, jadi PNS di daerah itu, apalagi dokter itu uangnya udah ketaker. Dia punya duit lebih karena dia praktek di sore hari, jadi dia harus double job kan sore hari. Tapi praktek sebagai dokter di daerah, lu tahu apa yang didapetin? Nyokap gua tiap hari tuh marah-marah karena kita nggak punya duit. Because kita dibayar pakai singkong, kelapa, pisang. Dan terima kasih. Jadi memang dari dokter tuh pengabdian. Makanya gue dulu pernah pengen jadi dokter, bokap gue nggak ngasih. Kenapa? Lu nggak akan jadi kaya. Kecuali lu bikin rumah sakit atau memang apa. Tapi tetap aja, kesehatan itu adalah pengabdian dan nolong orang. Lu boleh jadi dokter atau apa, tapi lu harus sadar bahwa emang lu nggak bakal kaya. Kalau lu mau kaya, lu harus usaha. Tapi balik lagi, bisnis paling utama, paling besarnya ketika lu bikin bisnis adalah lu nolong orang lain. Jadi gue ingat pertama kali dikasih tau nyokap gue waktu itu 3 tahun gue jualan kosmetik. Waktu itu gue udah masuk TK. Gue jual kosmetik nama ke ibu-ibu. Nyokap gue tiap kali gue bisa jualan 1.000 perak, gue dikasih 100 perak. Tapi waktu itu gue inget harga-harga barang tuh masih murah lah. Kosmetik yang gue jual sampel-sampel 250 perak, 500 perak gitu. Dapat 25 dapat apa sih waktu itu? 25 dapat nasi uduk ya masih dapat 25 perak waktu itu. Gue jual SD, gue coba-coba, bokap gue sering beliin gue majalah, gue ngental-ngentalin. SMP gue
gue nggak tinggal di Bandung, tapi gue sering ke Bandung waktu itu. Gue jualan handicraft. SMA gue baru pindah ke Bandung. Gue kerja di toko komputer gitu ya, untuk menyambung hidup gue waktu zaman SMA. Dan gue alhamdulillah dapat banyak banget network dari situ. Kuliah juga gue jualan macam-macam. Jadi entrepreneur journey ini memang survival gitu. Berarti dari perjalanan lo, yang lo belajar itu adalah how to sell. How to sell, how to survive. Because I want to survive. Iya, I want to survive. Iya. Jadi dari situ kenapa gue nekat jadi entrepreneur adalah pas gue lagi kuliah, gue kebetulan keterima di ITB. Jadi gue waktu itu sempat nyaris nggak naik sekolah gue waktu kelas 2 SMA karena nilai gue jelek. Gue masuk ke IPS karena gue bisa ujian ulang. Gue meminta sama waktu itu kepala sekolah gue baik banget ngasih gue ujian ulang. Gue ujian ulang dan naiklah gue ke kelas 3 dan gue masuk ke IPS. Pupus harapan gue masuk ITB waktu itu karena tinggal seni rupa yang menerima untuk jurusan IPS. Seni rupa pun sialnya gue nggak bisa gambar gue tuh jelek, gitu. Jadi ya udahlah, bokap gue bilang ya udah kalau lo nggak masuk ITB nggak apa-apa, lo sekolah di Jakarta atau apa, ya udah. Tapi gue masih pengen di Bandung, gue bilang gitu. Akhirnya kalau gue nggak salah Januari 2003 waktu itu baru dibuka jurusan gue manajemen dan bisnis. Terus bokap gue bilang ya udah masuk situ. Wah. Ini bayar mahal. Kita ada duit nggak? Ya nanti dipikirin lah gitu. Karena gue tahu keuangan bokap gue, jadi gue berpikir ini sekolah bayar mahal gitu. Nah gue masuk sekolah, akhirnya keterima tuh di ITB. Ya, apesnya lagi tuh bayarnya mahal. Jadi gue bener-bener di-press banget di posisinya. Gue bener-bener nge-post. Under pressure ya? Under pressure banget gitu. Udah SMA gue under pressure gitu ya. Kuliah under pressure. Kuliah lebih under pressure lagi gitu. Kayak aduh apaan sih nih hidup? Apaan sih nih? Gitu. Ya, udah kayak gitu gue pikir-pikir. Apa ya caranya ya? Nah, untungnya kuliah itu gua dapat internet di situ, dapat internet gratis di ITB. Internetnya lumayan kenceng, gratis gitu kan gitu ya. Gue banyak eksperimen lah di situ ya. Satu ketika gue memilih untuk coba deh jadi pengusaha. Kenapa? Karena setiap minggu di tempat gue itu ada yang namanya kuliah yang memang ngundang orang-orang yang emang udah jadi pengusaha. Keracunan pak otak pak. Ibaratnya lo tiap minggu dikasih, jadi entrepreneur begini-begini. Waduh, gue bilang di setan. Apalagi kalau ngomongnya follow your passion, do what you love. Betul, gitu kan. Wah, gue bilang ini nggak semua orang bisa jadi entrepreneur memang gitu. Untungnya gue terbiasa dari kecil jualan. Jadi apapun yang gue lihat, ini kayaknya bisa dijual, nih kayaknya lucu nih produk ini. Gue bisa sensing itu tetap ada sampai sekarang gitu. Luar biasa. Jadi kalau memang gue lihat, memang nggak semua orang bisa jalanin itu. Nggak semua orang cocok. Perbedaan yang gue akan tanya di sini adalah dari omongan lo yang relate banget sama diri gue. Gue pernah mengklaim diri gue seorang entrepreneur. Sampai di titik tertentu gue menyadari gue itu pedagang, bukan entrepreneur. Jadi di saat gue merasa diri gue entrepreneur, gue hanyalah pedagang yang berkedok melabel diri sebagai seorang entrepreneur. Harinya gue belajar tentang entrepreneurship. Di situ gue merasa gue bukan entrepreneur. Dan menurut gue, kalau lu mundur ke 20 tahun yang lalu, when you started your website, lu cuman tukang bikin website. Bukan seorang entrepreneur. Karena entrepreneur is solving a problem. Iya, dan bikin sistem. Bukan mencari opportunity, gue cuannya di mana. Iya. Bener gak? Ya. Jadi entrepreneurial thinking, pemikiran entrepreneurial itu beda banget sama pemikiran bisnis. Gue setuju. Iya kan? Ya. Bisnis bagian dari entrepreneurial, Ya. tapi entrepreneurial bukan bagian dari bisnis. Karena entrepreneur is bigger than business. Iya. Business is a small part. Small part. Entrepreneur itu benar-benar creating. Iya. Creating new solution, Iya. creating new possibilities, Ya. creating new jobs, creating new technologies. Ya. Like dia tuh membuat sesuatu yang goks gitu. Even creating a new virus. Iya. Gue tuh setuju. Jadi memang nggak semua orang itu cocok jadi entrepreneur. Memang ada yang cocok jadi trader. Iya, Ada trader. juga orang yang cocok memang dia lihat opportunity apa dia main di situ. Dan memang ada yang hidup dengan cara seperti itu. Nah, lu mulai nyadar entrepreneur tuh pas lu bisnis apa? Gue mulai nyadar di bisnis ini. Oh. Jadi ceritanya gini. Ini cerita lagi tentang sekolah gue gitu. Gue jadi berkali-kali gue sekolahnya ada gagal sebenarnya gitu.
Jadi di 2007, gue kuliah itu dari 2004 ke 2007. Nah, tapi 2007 ini gue extend. Gue nyaris nggak selesai. Kenapa nyaris nggak selesai? Karena gue harus memilih gue nyelesain skripsi gue, di mana gue ngabisin banyak energi di situ, atau gue ngurusin bisnis gue. Nah, satu ketika akhirnya gue minta izin, gue harus ngurusin bisnis gue di situ. Karena posisinya gue udah drop, badan gue drop, pikiran gue drop, tenaga gue drop segala-galanya, sakit lah gitu badan gitu ya. Karena jadi entrepreneur ini beda sama pedagang, Pak. Kalau pedagang kita siang tutup ya udah, besok kita tutup nggak apa-apa. Entrepreneur tuh harus sustainability yang dimainin. Jadi sustainability itu kayak bahasanya mungkin lebih daya tahan yang bisnis yang memiliki kebertahanan. Ya, dan keberlangsungan. Ya. Gue dipanggil sama dekan gue. Dekan gue ini namanya Profesor Surna Cahaya Jayadiningrat. Gue dipanggil berdua gitu. Gue kaget juga ya gitu. Aduh, gue bilang ini mau diberhentiin apa gimana ya gitu. Gue dikuliahin lah sama dia. Gue sendirian gitu ya. Gue cuman diomongin gini. Lu mau jadi entrepreneur? Apa lu mau selesain sekolah? Saya mau dua-duanya, Pak. Ya udah. Kenapa kamu mau ngambil cuti ini? Gue bilang karena gue harus bisa ninggalin bisnis gue paling nggak 1 bulan, Pak, tanpa adanya campur tangan gue. 1 bulan, oke. Waktu itu dikasih, cuman dia ngasih gue banyak wejangan lah. Dia bilang lu harus punya credo, lu harus bikin ini, harus bikin ini. Jadi kita ketika membuat bisnis, ketika kita mau yang membedakan entrepreneur dan pedagang adalah sustainability-nya. Ketika lu berpikir bahwa emang bisnis lu bisa ditutup dengan besok, nah itu lu bukan entrepreneur. Tapi posisinya lu harus mikirin supply chain-nya lu gimana, lu harus mikirin lingkungannya gimana. Jadi dulu gue diajarin di kuliah itu ada yang namanya mata kuliahnya namanya ekologi. Gue sampai bingung, gue belajar bisnis tapi disuruh belajar ekologi, biologi dan lain-lain, gue nggak ngerti. Gue bukan orang IPA soalnya gitu, gue gak ngerti itu. Satu-satunya IPA yang gue ngerti cuma elektronik doang. Gue nyolder bisa, gue masang kabel bisa, desain kayak gitu gue bisa. Tapi gue gak ngerti itu biologi, kimia tuh gue gak ngerti gitu. Gue diajarin di situ adalah sustainability future. Once lo decide, lo harus berpikir bahwa emang lo akan long run. Kecuali kalau lo mau bikin bisnis yang simple. Yang simple misalnya contohnya kayak emang gue pernah bikin beberapa bisnis simple lah ya, yang mungkin cuma jalan setahun, 2 tahun, yang habis itu ya udah gue tutup, gue malas gue tutup gitu. Nah, dia minta untuk tidak seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau gue di rumah sama bini gue, kadang-kadang bini gue suka koreksi gue, lu tuh terlalu berpikirnya terlalu jauh gitu. Padahal ini simple gitu. Overthinking. Overthinking jadinya gitu. Oke, lu mikirnya kejauhan nih. Padahal kita cuma butuh sampai sini. Oh ya udah, akhirnya gue belajar untuk memendekin pikiran gue. Jadi bini gue tuh partner gue sekarang. Bukan hanya partner hidup, tapi partner bisnis juga. Gitu. Partner berpikir juga. Gitu. Jadi memang posisinya gue dibantuin dia sekarang untuk ngeberesin pikiran gue. Kadang-kadang kita terlalu jauh mikirnya. Mungkin terlalu paranoid lah, atau kalau nggak apa. Jiwa protektif, overthinking. Karena ada kita protektif. berpikirnya itu panjang, Pak. Berbagai macam skenario bermain. Betul. Nah untungnya sekarang udah ada AI, Pak. Jadi gue nggak perlu overthinking gitu loh. Gue membebankan overthinking gue ke AI. Sebenarnya dulu orang nggak perlu overthinking, udah ada Google. Sekarang udah ada AI. Udah AI gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu, Pak, buat gue jadi akhirnya jadi satu blessing lah ya. Gue lihatnya blessing, berkah di mana gue bisa untuk berpikir panjang gitu. Tapi memang gue harus menyesuaikan itu semua. Yang tadinya mungkin gue terlalu panjang berpikir, 10 tahun lagi ke depan gini, gue mesti mendekin. Karena ternyata memang bisnis itu memang berubahnya bukan lagi 5 tahun, 10 tahun, tapi day by day udah berubah. Sekarang udah levelnya udah, lo bisa mikir 6 bulan ke depan cukup, 6 bulan lagi cukup, 6 bulan lagi cukup. Udah nggak bisa lo mikir 5 years from now lu melihat diri lu di mana? Gua nggak tahu, gua nggak tahu. Iya, gitu. Karena memang pandemi itu yang ubah polanya hidup kita tuh berubah total sebetulnya gitu. Jadi di situ akhirnya gue belajar untuk nurunin ego gue untuk berpikir. Kadang-kadang entrepreneur tuh egonya kuat. Ego kita untuk bertahan gitu. Padahal ego atau ideologi kita yang ego, kuat. Pak, gue lihat. Ego, Pak. Ya. Dan kadang-kadang egonya entrepreneur itu bisa jadi bukannya investment tapi gambling. Oke. Malah speculation ya. Malah yang jago untuk spekulasi dan investment itu sebenarnya lebih trader yang lebih jago, Pak. Iya. Kadang-kadang entrepreneur terlalu mikir, oh ini bagus nih, tapi terlalu panjang.
Anggaplah dia baru untung 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi trader punya hal yang, oh ini untung 3 bulan, habis itu gue mesti cut loss. Habis itu gue mesti sold gitu. Jumping around atau pindah bidang atau apa. Ready gitu. to take opportunities yang beda-beda, learning new things. Making it short. Ya, seperti itu. Kita bahas tentang era spesialis dan era generalis. Menurut gue makin kesini itu, menurut gue generalis itu bisa lebih bertahan. Spesialis mungkin agak mengerikan kalau dia nggak benar-benar fokus ke future technologies. Iya. Karena yang udah lewat udah bisa digantikan. Iya. Benar nggak? Betul. Tapi yang menurut lo, gue ngeliat gini. Buat yang lagi nonton juga nih, kalau lu nggak meningkatkan kemampuan logika, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk ngerem, dan cukup melihat tanpa berkomentar, lu akan mampus digerus dengan kecepatan informasi. Justru sekarang itu gue ngerasa di era-era sekarang, itu setiap individu yang berhubungan sama bisnis, berhubungan sama customer, berhubungan sama mengambil keputusan, itu satu skill yang paling penting itu adalah mindfulness. Iya. Itu lo gak bisa dapetin di AI, bro. Gak bisa. Mindfulness gak bisa dapetin di AI. Belum bisa ya. Iya. Maybe soon nanti bisa. kalau dia udah nguasain emosi, dia udah nguasain dan sebagainya. Tapi untuk saat ini. Untuk saat ini kayak belum. Kalau lu ngelihat 2025 ke 2026 misalnya gitu. Apa kabar tuh desainer? Apa kabar tuh programmer? Apa kabar tuh arsitek yang ngomongin insinyur sipil ya, yang melakukan perhitungan gedung, harus hati-hati itu. Kemana semua itu nanti? Kalau itu semua sudah disiapkan tools yang udah bisa, apalagi agentic AI yang udah bisa think and decide. Iya. Gimana tuh? Oke. Ini gue bahas film gak apa-apa ya? Bahas film gak apa-apa ya? Gue baru nonton Misi Impossible semalam. Okay. Gue agak berpikir lebih lebih berat lah ketika nonton itu. Agak ngantuk juga, tapi agak berat juga di satu beberapa adegan gue lihat gitu ya. Tom Cruise itu bukan spesialis, Tom Cruise itu generalis. Ya, kemudian ada Luther, kemudian juga ada Benji yang jago teknologi, terus kemudian Luther yang memang jago dibikin alat, pindahkan bom dan lain-lain gitu ya. Kalau gue perhatiin, karena gue ngeliatin series ini kayak kalau nggak salah 90 apa 89 ya. Mulai dari yang ada gue ingat tiap malam RCTI apa ya kalau nggak salah dulu, abis Dunia Dalam Berita kalau nggak filmnya. Terus kemudian muncul sequel movie-nya yang emang benar-benar negangin lah gitu ya. Gue lihat Ethan Hunt itu adalah generalis, Pak. Tom Cruise, Ethan Hunt itu generalis. Dia bukan spesialis, dia bisa segala macam di situ. Tapi ketika dia butuh sesuatu, dia akan minta tolong kalau nggak Benji ke Luther. Atau teman-teman yang lain udah pernah meninggal di situ di dalam filmnya gitu. Jadi meskipun ada orang-orang baru dan lain-lain, tokoh utama adalah tokoh generalis. Tokoh utamanya bukan tokoh yang sifatnya dia spesialis. Kalau kita ngomong spesialis, film itu lo bisa ngomong MacGyver. MacGyver itu spesialis. Dia ahli untuk mekanik sebenarnya, mechanical engineering, MacGyver. Dia bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi Mission Impossible agak beda. Dan gue agak ngeliatnya dunia ke depan agak mesti ke sana gitu. Agak relate ke sana. Di satu sisi gue lihat memang kita kemampuan spesialis itu memang harus punya. Harus punya. Entrepreneur itu harus punya kemampuan spesialis. Misalnya contohnya, lo harus jago analitik, lo harus jago desain, lo harus jago bikin sesuatu yang nggak ada mungkin. Lo ngoprek sendiri atau apa gitu. Tapi lo nggak perlu detail. Nggak perlu detail maksudnya nggak perlu yang emang lo bisa mendesain yang presisi gitu lah. Sisanya lo bisa minta tolong sama tim lo yang emang jago untuk bikin presisi. Mungkin bahasa lo tadi agak contradicting. Spesialis tapi nggak perlu terlalu jago. Mungkin bahasa lo bukan itu. Mungkin bahasa lo adalah lo harus memiliki satu
technical skill. Ya, technical skill. Betul. Dan lu punya multi soft skill. Multi soft skill. Minimal ada satu technical Minimal skill. satu technical skill yang lu punya. Iya. Ya. Tapi lu nggak perlu levelnya mungkin dari level 1 sampai level 10. Lu level 3, level 4, level 5 udah cukup. Tapi di situ lu bisa untuk kerjasama sama orang yang level 10. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat perjalanan seorang entrepreneur ya, gue jarang banget ngelihat orang-orang yang emang mungkin jadi konglomerasi atau apa yang dia jago dalam satu titik. Iya betul. Gue pernah merenungkan gimana seorang konglomerat memiliki ratusan perusahaan dan dia bisa mempercayai ratusan CEO untuk menjalani perusahaan itu. Ya. Bahkan kadang-kadang mungkin bisnisnya apa nggak pernah denger dia. Iya. Tahu-tahu CEO-nya udah bikin satu lagi, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi it's ya. Itu adalah the power of delegation menurut gua. Ya. Di mana trust and delegation itu, kepercayaan dan delegasi itu ketemu di satu equilibrium yang pas gitu ya. Itu yang susah dipelajari Pak sebetulnya. Nggak semua orang bisa belajar itu. Gue sendiri sampai sekarang gue ngakui gue masih belajar banget untuk ngasih delegation. Kadang-kadang trust, kita udah trust sama orang, kita ditusuk. Kadang-kadang kita juga nggak trust sama dia, ternyata dia sebenarnya yang paling benar di dalam tim itu gitu. Benar. Itu feelingnya itu yang harus diasah sebagai intuisi itu yang menurut gue yang goks ya. Ya harus benar-benar kita pelajarin lah di situ gitu. Dan nggak bisa nebak-nebak Pak itu Pak. Harus benar-benar kayak lo ngomong heart to heart di situ, lo ngelihat orangnya bener enggak gitu. Wow. Lu barusan ngomong begitu tuh merecall gue di saat kita itu sebagai, lu pernah nggak sih dalam perjalanan entrepreneurial journey lu tuh sempat nyangkut jadi micromanager? Oh sering Pak, sering. Menurut lu itu hal baik atau enggak? Enggak, baik. Menurut gua nggak buruk kok. Baik. Terutama di Indonesia ya, karena di Indonesia ini memang membutuhkan micromanage. Yes. Kalau misalnya di Indonesia ini kita nggak micromanage, lepas semuanya Pak. Iya. Jadi kalau gua kadang-kadang merasa apa yang membuat orang, gue perhatiin SDM di Indonesia itu dengan adanya keterbukaan informasi ya. Kok kayaknya yang namanya inisiatif itu very low ya? Iya. Karena kita pendidikan kita yang salah Pak, dari SD-nya Pak. Lu mungkin SD lu lebih bagus lah. Kalau mungkin ada teman-teman yang SD-nya mungkin kurang bagus. Gue ngelihat SD yang biasa-biasa aja, apalagi di daerah gitu ya. Itu kalau guru itu bukan seorang yang memang bisa mengajak lo untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Guru itu adalah seseorang yang mesti lo takutin. Ya gue dari SD seperti itu. Itu guru kesalahan yang kita takutin, kayak gitu. iya. Guru takutin. Harusnya guru tuh di tempat kita ngobrol, harus tempat kita diskusi. Gue dulu nilai gue selalu jelek karena gue selalu disalah-salahin. Kenapa gue disalah-salahin? Karena gue selalu bilang ini kayaknya nggak relevan deh. Once lu kayak ngomong masalah sejarah atau apa ya, tahu sejarah Indonesia kan banyak manipulasi dan lain gitu. Even ngomongin sains pun, bahkan kadang-kadang ilmu yang diajarkan itu guru tuh nggak ngerti. Oke. Dari pengalaman itu, kalau lu harus kasih beberapa tips untuk orang supaya bisa melatih agar dirinya bisa lebih inisiatif. Paling bener adalah orang-orang kayak lu, kayak gua itu masuk ke sekolah. Problemnya satu, harus punya jiwa yang sabar. Sebetulnya nggak harus tiap hari Pak, tapi kita itu ngasih contoh, ngasih petunjuk bahwa emang, lu belajar ini kelihatannya nggak penting, tapi lu akan pakai ini di kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya, pasti di kehidupan masa datang. Contoh deh gini deh, gue termasuk yang nggak suka matematik. Nyokap gue guru matematik, nyokap gue ngajar di SMP dulu, matematik, SMP PGRI dulu seingat gue. Karena nyokap gue itu ngajar matematik, selalu press ke gue matematik. Salah nggak? Ini bahaya nih pertanyaannya. Salah atau nggak? Salah apa nggak nyokap gue ngepres gue matematik? Menurut gue nggak salah. Oke, menurut lu nggak salah. Tapi nyokap lo ya, nyokap lo nggak salah. Iya. Tapi kalau dia punya keilmuan saat itu, bahwa gue nggak harus menekankan anak gue, harus ngikutin maunya gue. Kalau dia memiliki ilmu itu, dia nggak akan melakukan itu. Nyokap gue itu didikan sekolah Katolik. Dia sekolah dulu SD, SMP, SMA di Teresia. Lu tahu sekolah Katolik itu yang ngajarin zaman itu masih suster orang Belanda. Yang pendidikannya keras lah, orang digebrak-gebrak segala macem.
Jadi ketika ngedidik ke gue, itu gue bikin gue tuh nggak suka dengan mata pelajaran itu. Karena tekanan. Tekanan tadi. Tidak dibuat interesting. Iya. Jadi gue, nyokap gue udah gak ada. Gue gak nyalain nyokap gue. Tapi posisinya gue, setelah gue dewasa, gue paham kenapa nyokap gue cara mendidiknya seperti itu. Tapi kalau nyokap gue ngajarinnya kayak apa yang gue ngajak ke anak gue sekarang doain matematik. Bahkan gue bilang, gue tuh gak suka angka. Tapi anak gue bisa suka angka. Akhirnya gue lesin. Lu gak bisa tambah-tambah, yaudah gue lesin. Waktu itu gue, kemarin gue masukin ke Kumon. Gitu. Masukin situ, gue lihat. Dia bisa solving, tambah-tambahan kali-kalian yang segini tebelnya, itu cuma waktu mungkin setengah jam kurang. Udah selesai. Gue bilang, gue kalau gue dulu diajarin kayak gini, mungkin gue lebih pintar lagi dari sekarang. Gitu. Iya. Tapi itu yang gue lihat, waktu zaman kita dulu, pengajaran kita tuh salahnya di situ. Jadi orang dibikin takut sama guru. Orang dibikin nggak nyaman di sekolah. Tapi coba bayangin, kalau orang dibikin nyaman di sekolah, boleh bersuara, boleh berdiskusi, yang mungkin sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan dengan cara seperti itu. Dan gue percaya Indonesia akan jadi hal yang lebih baik ke depannya. Memang gue lihat inisiatif kita masih kurang. Even lo udah jadi supervisor, lo angkat jadi supervisor orang, lo angkat jadi manajer, inisiatifnya kadang masih nol gitu. Kenapa orang punya inisiatif tuh kurang? Dari pandangan lo, bukan dari pelajarannya deh. Sekarang. Karena menurut dia hanya perlu menjalankan yang sifatnya wajib dan minimal aja. Sesuatu yang inisiatif itu adalah hal yang bonus di luar job desk. Padahal kadang-kadang gue suka lucu ya gitu. Dulu gue pernah punya karyawan banyak S1 gitu ya. Terus di tempat gue tuh lampu memang belum otomatis. Kita ngomong flashback 15 tahun yang lalu. Lampu belum otomatis. Jadi kalau misalnya udah gelap, harusnya kan lampu nyala sendiri kan. Kalau sekarang ada sensornya gitu. Dulu kan enggak. Lu bayangin di kantor, lu posisinya pagi-pagi mungkin lampu masih mati. Cuman karena ada sinar matahari masuk, lu nggak notice, nggak begitu masih terang lah, masih terang gitu kan. Tapi kalau ada customer lo datang ke kantor lo, terus posisinya itu mereka dari luar yang terang menderang, tiba-tiba masuk ke kantor gelap, feel lo gimana? Enak nggak? Nggak enak lah. Nggak enak. Nah, ketika gue bilang, kalau kalian memang posisinya ada tamu, ya nyalain lampu lah gitu. Nggak perlu gue nge-hire satu orang untuk nyalain lampu. Lo tahu apa yang di bidang mereka? Pak, itu dulu job desk saya, Pak. Iya Jadi, sih. Gue berpikirnya gue bilang, wah ini ada yang salah nih. Gue bilang gitu. Iya. Ini yang sense itu nggak gimana jalan menciptakan SDM yang bisa berintegrate. Jadi misalnya dia desainer, dia content creator atau content planner. Si desainer itu merasa content planningnya misalnya kurang oke. Dia nggak akan ngomong karena dia merasa itu bukan bagian dia. Dia tinggal desain aja, apa yang gue disuruh gue kerjain. Udah, yang penting gue kerjain udah. Tapi sebenarnya lu punya kemampuan untuk kayak planning lu selama gue ngedesain ini aneh deh. Harusnya kan dia bisa komunikasiin ya. Terjadi sebuah diskusi dan akhirnya menemukan sebuah paradigma baru, sebuah solusi baru yang bisa jadi opsi. Kita bikin deh A dan B. Betul. Nanti kita ajuin ke direksinya atau gimana gitu. Nggak ada kayak begitu. Sayangnya di situ, Pak. Dan ya jadi wajar kalau anda yang menonton kalau ngelihat kadang-kadang gue males banget kerja di kantor kalau bos gue terlalu micromanage ya karena lu nggak punya inisiatif. Sebetulnya tapi micromanage juga pedang bermata dua karena satu lu micromanage, kedua lu maksain kehendak. Itu yang kacau nih. Ada manajer-manajer yang micromanage-nya pakai ego maksain kehendak. Ada juga micromanage itu mendidik. Maksudnya lu bukan nyuruh tapi ngarahin. Lu tuh harusnya begini, lu tuh harusnya begini. Tapi masih mending gitu, Pak, daripada manajer forward. Iya. Kalau manajer forward dapat apa di forward aja dulu. Lebih gila lagi tuh manajer forward tuh. Banyak banget tuh kayak gitu tuh. Makanya gue kadang-kadang suka mikir gitu. Gue sama bini gue kalau berdua ngomong gini, nih kerjaan kayak gini-gini sama AI lewat deh, gue bilang gitu. Betul. Lu mau gimana bertahan gitu. At some point, gue tetap punya nurani. Gue harus mempekerjakan orang agar gue bisa membantu orang lain hidup. Kenapa? Kenapa lu punya nurani itu? Kenapa manusia harus punya nurani mempekerjakan orang di dunia entrepreneurship? Gue lagi nanya pakai topi seorang entrepreneur. Kenapa lu harus punya nurani itu? Sedangkan orang itu tidak punya kompetensi, tidak punya
level of trust, tidak punya level of inisiatif, dan sebenarnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh sebuah robot, katakan AI. Kenapa lu masih punya nurani untuk mempekerjakan orang? Isn't that creating more loss for you? Kalau gue nggak mau pekerjaan orang, Pak, nanti yang beli produk gue siapa? Karena gue harus menularkan pikiran sama orang lain juga. Once lu membantu orang lain, lu akan membuat penghidupan ekonomi bergerak di situ. Kalau semua diganti sama AI, lu mau ngapain? Ya nanti penjualnya AI, pembelinya AI. Iya kan gitu. Kan nggak ini Pak, nggak elok gitu posisinya kan gitu. Oke, good. Ya, sekarang kita tetap butuh orang, gitu, butuh orang gitu tetap gitu. Business is all about people. Business is about people, Yes, Pak gitu. so you cannot forget the people aspect. Yes. Yeah. Makanya gue sekarang di kantor gue sendiri, gue nggak wajibin lo kalau masih mau bertahan di sini, tolong lo belajar AI. Gue kasih tahu ini step by stepnya. Jadi lo become pakai operator yang bagus Ya. ya. Ada teman gue di Estonia gitu, kemarin dia baru interview, gue lihat di Twitter dia ngomong gitu, oh kita nggak perlu belajar coding kok Pak sekarang Pak, tesnya nggak ada tes coding. Sekarang lo babysitting AI yang akan melakukan coding. Nah gue bilang, ya berarti memang posisi kita bisa di babysitter sekarang. Jadi operator. Jadi operator. Iya, Tapi betul. paling tidak, kalau kita tidak adopsi itu, kita yang ketinggalan. Iya. Kita digantikan oleh orang-orang yang punya skill babysitting AI. training AI, Trainingnya, dan sebagainya. segala macam. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan masih seperti itu. Tapi balik lagi tadi gitu. Kenapa gua bilang kita tetap butuh micromanage? Karena orang Indonesia tuh maunya diemong, Pak. Nah itu Sementara gue sendiri nggak suka. pertanyaan gitu, gue, Indonesia emas gimana mau terjadi kalau menurut lo Indonesia masih suka diemong? Iya. Kayak gimana tuh? Pertanyaannya berat banget ini ya gitu ya. Oke, jadi kita ngomong data lah ya gitu ya. Data sekarang ini bulan Mei 2025 ya gitu ya. Kemarin gue lihat di sosial media lagi banyak banget ada informasi kayak lebih dari puluhan ribu orang ikutan job fair di Cikarang waktu itu. Dan itu sampai ada yang pingsan-pingsan. Orang mau masuk tempatnya udah nggak bisa gitu. Jadi saking banyaknya orang yang jobless di Indonesia ini gitu. Belum lagi nanti sekarang patokannya ekonomi lagi turn down, manufaktur kita banyak yang mengganti dengan mesin dan lain gitu. Kira-kira 4 bulan lalu lah gue sempat mampir ke salah satu pabrik punya kawan itu di Kalasan itu pabrik dia produksi besi dan lain-lain gitu ya, alat kesehatan gitu. Orangnya banyak Pak. Lebih dari 1.000 gue lihat yang kerja. Tapi dia juga sudah menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi operator itu hanya mengerjakan mesin yang 24 jam dan mereka ada pekerjaan manual juga. Tapi banyak kan memang pakai mesin semuanya gitu. Tapi tetap 1.000 orang. Meskipun mereka ganti mesin baru, orang lama tetap di-maintain sama dia. Bertahan. Itu prinsip foundernya. Prinsip ownernya seperti itu gitu. Iya. Karena memang jujur yang namanya perusahaan itu tetap butuh manusia. Kalau memang dia nggak ada manusia ya jadi solopreneur aja udah dia kerja sendiri semuanya gitu. Oke. Tapi once lu butuh company, lu nggak akan bisa jadi solopreneur. Kenapa gue bilang jadi solopreneur nggak bisa? Once lu tuh ada downtime-nya gitu. Lu pasti sakit ada waktunya. Lu pasti butuh istirahat. Lu pasti butuh break. Kalau nggak ada orang yang bisa regenerasi lu, itu fatal. Bisnis lu nggak akan sustain. Nah di sini gue setuju sama lo bahwa kita perlu punya orang agar bisa regenerasi. Regenerasi. Tapi kan ada levelnya nih. Betul. Ada yang namanya administrative employee. Ini yang akan kebuang nih. Mungkin dia akan jadi operator, Pak. Iya. Kalau dia AI. bisa Kalau dia di-train. bisa di-training. Kita ngomong secara massive. Mass ya, oke. Mass. Yang diemong pasti nggak mungkin mass. Karena sekarang statistik terbaru yang bikin gue shock. Indonesia masuk negara kedua yang memiliki kemiskinan tertinggi. Ya. 100 million population kita Iya. is masuk garis kemiskinan. Ini big shock buat gue, bro. Yang gue lagi ngelihat 5 years from now, 10 years from now, gimana ini bisa berubah. Kalau solopreneur menggunakan teknologi bisa menaikkan tingkat mereka dari kemiskinan menjadi non miskin, it's amazing. Solopreneur. Ya. Tapi berapa orang, Pak? Nah itu kembali lagi kan statistik kan. Kita butuhnya nih, kita butuh manufaktur Indonesia ini, Pak. Manufaktur. Kita butuh manufaktur. Kenapa? Once kita flashback, Singapura bisa maju karena apa? Manufaktur.
Iya. Pabrik, kemudian dia trading. Iya. Dan dia main di port. Dia main di portnya baru gokil. ke shipping. Iya. Tapi sebelumnya apa? Manufaktur. Iya. Sebelum direlokasi ke Malaysia, sebelum direlokasi ke Vietnam dan Cina ya. Iya. Malaysia hidup gara-gara apa? Manufacture. Manufacture kita Sedikit sekali. sedikit sekali. Kawasan industri kita juga nggak banyak. Untuk seluas ini lahan ya. Lahan kita ini sama Amerika nyaris sama loh Pak. Cuma kita gede laut aja. Tapi ujung-ujung kita, west to coast-nya US sama. Tapi kita laut. Dan ini sebenarnya banyak potensi bisa kita manfaatin. Tapi dengan orang sebanyak ini, yang gue ngelihat kita tuh nggak tahu arah. Fokusnya lebih ke trading. Nggak, kita tuh nggak tahu arah, Pak. Gue tuh ngelihat orang Indonesia tuh nggak tahu arah, dan gue ngelihat orang Indonesia tuh nggak punya panutan. Siapa panutan di sini? Panutan di sini maksud lo lebih ke negara mana yang perlu dimodeling atau sosok? Sosok, Pak. Oke. Kita ini ketokohan kita ini baru levelnya adalah ketokohan spiritual. Oke, ketokohan spiritual boleh ada. Tapi pertanyaannya, kita juga butuh tokoh dalam industri. Siapa sih yang bisa jadi inspirasinya orang itu untuk membuat usaha baru? Lah, kan ada banyak bro. Ada top 100 pengusaha Indonesia. Betul. Tapi kan itu nggak tersentuh, Pak. Nggak tersentuh sama orang bawah. Orang bawah nggak nyampe situ. Oh dia nggak, iya. Poinnya lo adalah dia tidak turun untuk menurunkan keilmuan itu. Mungkin turun, Pak. Tapi kita punya echo chamber di sini. Sosial media yang gue lihat sama sosial media yang lo lihat itu beda, Pak. Dan ini mulai terjadi sejak yang namanya Pilpres 2014, ingat gue. Jadi omongannya lo itu nggak bisa lagi didengar sama gue kecuali gue ada di circle lo dan gue itu aktif ngelihat lo. Oke, algoritmanya sudah bermain. Sudah berbeda di situ kondisinya. Contoh deh gini, gue buka Shopee deh gitu. Sebelah gue bini gue buka Shopee. Gue lihat live-nya. Live-nya gue sama live-nya bini gue beda. Iya. Gue lihat Shopee banyakannya kalau nggak orang jual jual tools bor, kalau nggak ada yang jual tangga. Sesuai yang lu cari. Sesuai yang gue cari gitu kan. Bini gue nggak ada yang jual live kosmetik. Gue bilang, gue mau lihat live itu siapa sih namanya, gue penasaran. Gue pengen tahu cara jualannya gimana. Gue buka TikTok. Pembantu gue nonton TikTok gitu. Gue lihat, apa sih yang lo lihat? Ini Pak, ada yang joget-joget gini. Oke. Gue mau lihat dong, kenapa di akun gue tuh nggak ada. Adanya orang yang masangin jaringan, adanya juga orang yang sesuai jual apa yang lo main game gitu-gitu kan. Gue nggak ngeliat tuh, ada tiba-tiba ada orang ngobrol-ngobrol gini-gini, tiba-tiba orang jalan-jalan gini. Gue penasaran kok dia bisa dapat itu. Gue cari akunnya, ketemu, tapi besoknya gue udah nggak ketemu lagi tuh akun. Iya. Jadi benar-benar kita hidup di dalam kacamata kuda sekarang. Kalau dulu, mungkin zaman lu bikin kaliber dulu, kita bisa switch dari niche yang ini ke niche yang ini, kita bisa merge ataupun kita bisa masuk kemana-mana karena waktu itu belum ada echo chamber. Belum ada. Karena information was flat. Information was flat. Sekarang information was niche. Iya. Makin lo ke dalam ke sono, wah lo nggak tahu lagi ada apa. Iya. Makanya kadang-kadang kita suka bingung, muncul orang baru di dalam internet tiba-tiba masuk berita, kita nggak tahu dia siapa. Kita googling dia pun nggak ketemu tuh historinya apa. Tiba-tiba masuk jadi artis apalah gitu, atau terkenal di bidang ini. Kita nggak pernah dengar gitu namanya gitu. Iya. Lu cari historinya pun lu nggak bisa ngelihat rekodnya dia gitu. Iya. Tiba-tiba muncul. Gitu. Tiba-tiba jadi hebat. Tiba-tiba jadi hebat gitu. Ya. Nah itu karena makin dalam gitu. Algoritma itu yang bikin kita agak susah untuk ngajarin sesuatu yang sifatnya positif. Berarti yang namanya privacy itu adalah another bullshit story. Karena sebenarnya kita udah nggak punya privacy. Nggak punya. Kita lagi hidup di era yang kita yang disetir ya. Kita yang disetir. Disetir sama kalau lo inget zaman dulu, lo inget ya zaman dulu gue buka AdWords itu nggak ada istilahnya di marketing, dari targeting itu nggak ada. Nggak ada. Zaman sekarang ada istilahnya pixel, ada retargeting, ada marketing. Zaman dulu nggak ada itu Pak. Nah, zaman dulu begitu belum ada itu kayaknya lu jualan apa aja jebret iklan mau berapa ratus juta mungkin sebulan lu bisa dapat return on ROAS ya, return on advertisement spending lu bisa gede. Sekarang ROAS-nya berapa gitu? Iya. 2-4 kali paling tinggi. 2-4 kali udah hebat gitu kan. Dulu bisa 10-20 kali. 20 kali lo spend 1 juta lo bisa dapat uang 50 juta, 100 juta mungkin gitu. Sekarang nggak bisa. Itu yang bikin kita itu sekarang makin susah untuk menyebarkan hal baik. Makanya sekarang kalau lo lihat di mungkin lo lihat di Instagram lo mungkin apa,
di bagian explore itu yang memang teman-teman lo like aja kan, yang viral aja. Kalau memang nggak benar-benar viral, nggak di-share ke lo atau nggak di-share ke teman-teman lo. Dan kalau nggak ada interaksi nggak muncul. Nggak muncul. Kalau interaksi gua sama lu sekali doang nggak ngefek. Nggak ngefek. Tapi kalau gua sering DM, lu sering DM, udah mulai muncul. Tuh. Begitu gua gap sama lu hilang lagi lu. Iya. Kayak gitu. Dan itu kan yang jadi bikin biaya kita untuk beriklan online semakin mahal. Makanya tadi gue bilang gue back to offline itu gara-gara itu. Untuk era sekarang dan ke depan, satu, job sudah nggak ada, udah susah. Berkurang. Gue ngomongnya agak brutal bro. Job berkurang. sudah nggak ada. Kalau lu nggak kejar kompetensi, lu nggak kejar skill, lu sorry to say, you are outcasted. Out of market. Outcasted bahasanya. Jadi sekarang tuh orang tuh bertubi-tubi harus belajar beberapa skill. Lu nggak harus jadi hebat, tapi lu punya know-how dulu deh, agar lu bisa masuk. Apa advice lo untuk begitu banyak individu yang sekarang bentar lagi bakal lulus dari kuliah? Karena to get a job is challenging. Entrepreneur is not for everyone. Not everyone. Apa yang harus mereka lakukan? Berat sebetulnya kalau ngomong kayak gini ya. Gue narik napas dulu nih. Ini pemikirannya sebenarnya yang lu tanya ini hampir tiap hari selalu gue bertanyakan setiap gue ngelatih prompting di AI gitu ya. Apa sih yang bakal orang kerjain nanti gitu ya? Apa sih yang orang itu bakalan bikin nanti gitu? Karena even sekarang lu bikin lagu, zaman gue dulu belajar bikin lagu harus belajar namanya Fruity Loops. Iya, gue masih inget tuh. Dan dulu, itu nggak mudah ya? Nggak mudah. Iya. Nggak mudah. Terus ada satu lagi tuh, selain Fruity Loops, ada 3 software yang cukup terkenal. Gue lupa ya. Ada Audacity dan lain-lain. Audacity yang paling gampang. Kayak gitu-gitu. Bahkan kalau zaman dulu lo kalau mau belajar kayak mixing tape, main DJ atau apa, lo belajarnya udah macem-macem lah gitu ya. Oh iya, dulu belajar beat sensingnya yang pakai ini, bukan pakai mesin. Metronom digital masih mahal Pak waktu itu Pak. Metronom masih pakai yang cetak gitu kan. Gitu lo belajar beat. Hal yang paling mudah untuk belajar musik di awal mungkin lo harus belajar beat dulu seperti itu, drumming dan lain-lain gitu. Music dan lain-lain. Sekarang once lo prompting ada beberapa tools AI yang baru lo udah bisa bikin lagu. Lo yang nggak ngerti musik lo bisa bikin lagu. Tuh kerjaannya bikin lagu melulu tiap hari. Iya. Jadi manusia ini mau dibawa kemana gitu ya. Dan bahkan kalau gue perhatiin gue bisa bikin persona yang banyak dari satu lagu yang gue bikin di AI seperti itu. Gue bisa bikin lagu buat anak gue bisa bikin dengan kayak gini. Wah ini kurang nih, cocok nih kayak gini. Ya, bayangin sekarang dalam fase seperti itu nanti ke depan seperti apa gitu. Makanya gue ngelihat proteksi terhadap manusia ini ada di hukum, licensing dan lain-lain gitu ya. Tapi ini juga bakalan bias nanti kemudian hari karena hukum itu berdasarkan norma-norma yang sifatnya memang diakui oleh masyarakat. Tradition yang memang disepakati bersama jadilah sebuah law. Tapi kalau manusianya berubah, law juga pasti akan berubah. Betul. Gitu kondisinya. Proteksi itu juga mungkin akan berubah kemudian hari. Nggak mungkin semua itu diproteksi terus. Pasti akan ada yang namanya satu titik itu bubar proteksi itu. Dan memang udah kejadian di kita. Ya kayak misalnya contohnya, mungkin di EU melarang untuk orang bertanya terhadap AI mengenai masalah kesehatan. Regulasinya ada di EU. Di Indonesia nggak ada. Kenapa? Di Indonesia ini percaya sama dukun, Pak. Iya. Ya, jadi orang Indonesia itu akan menjadi bangsa yang paling akan percaya terhadap AI nantinya ke depan. Iya, karena buat mereka AI menggantikan dukun. Betul. Gue bisa jadi dukun, gue bisa buka, kalau memang boleh buka praktek, gue bakal buka praktek. Lo mau gue ramal apa? Gue bisa masukin semua data tentang lo, gue bisa ngasih tahu masalah lo apa, segala macam apa dengan berdasarkan itu. Cuman memang membaca dan interpretasinya sama promptingnya lo harus paham juga. Iya. Kedepan profesi apa yang mesti kita pelajari dari situ? Gue lihat temporary aja sih. Untuk menguasai AI ini temporary aja. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun ke depan bakal banyak orang bermunculan ahlinya AI, bikin workshop apa-apa segala macam gitu ya. Balik lagi tadi, gue anak-anak yang fresh graduate apa ini kan, gitu. Mau ngapain? Job susah. Ya. Jadi entrepreneur nggak buat semua orang. Ya. Lu fresh graduate ngapain? Belajar bertanam,
belajar untuk P3K, belajar untuk pengobatannya kayak tadi ya, kalau ada orang kecelakaan atau apa gitu ya. Once mungkin 20-30 tahun lagi ke depan ya, profesi-profesi itu yang mungkin masih akan bertahan, nursing atau apa ya. Meskipun di China sendiri udah banyak robot yang dijual untuk jadi maid, pembantu gitu. Gue lihat kemarin di akun salah satu orang Indonesia yang memang dia tinggal di China, dia udah hire robot untuk jadi pembantu dia. Jadi kayak bantuin ngangkat barang, ngepel apa segala macam, ngangkat bersih-bersih itu udah pakai robot. Harganya 480 juta rupiah. 480 juta rupiah. Sekali beli. Harga robot itu. Harga ya, robot. Tinggal ngecasnya di rumah kan gitu. Ngecas juga otomatis, nggak perlu kita yang ngecas, dia sendiri yang ngerja. Tapi ke depan asisten robot seperti ini akan semakin banyak. Iya. Jadi skill kita yang mesti kita pelajari, balik lagi tadi, kita balik ini jadi bisnis generalis. rental. Ini bisnis rental robot lumayan juga ya. Iya, ke depan akan banyak tuh. Kita akan jadi generalis, tapi posisinya tetap lo harus punya satu life skill, deep skill apa ya tadi, life skill utamanya lo bisa masak, lo bisa untuk ngobatin orang, lo kalau ada apa-apa bisa jalan sendiri. Itu yang paling gue lihat survival things yang ini. Dan berarti back to survival. Back to survival lagi gue lihat. Dan kemampuan, even kayak orang sekarang lihat ada, gue pebisnis nih, gue CEO. Tadi gue bilang tadi, even CEO bisa di replace sama AI. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, wah ini karyawan ketar-ketir nih kalau ganti-ganti AI. Enggak, CEO bisa digantikan sama AI gitu. What is your favorite quote? Favorite quote gue? Oke. Dulu sebelum zaman AI, favorite quote gue tuh dari dosen gue orang Inggris. The more you read, the more you have. Gue nggak tahu itu quote-nya siapa, tapi the more you read, the more you have. Jadi lu benar-benar kaya karena memang lu banyak baca gitu. Jadi emang gue baca zaman ya, gue flashback 6 bulan, setahun sebelum ada AI, gue nggak setahun lah ya, sebulan gue bisa baca 3-6 buku lah rata-rata gue habisin. Sekarang even satu buku gue nggak habis, karena gue baca bukunya udah minta resume deh, gue paling minta tolong ada yang menarik nggak, chapter berapa, tolong dong gue mesti baca halaman berapa ya, gue bakal baca halaman itu doang. Sisanya gue udah nggak lagi, karena buku berapa sih, paling intinya paling banyak 2 lembar 3 lembar, sisanya kan yang lain-lain gitu. Yeah. Depends on our situation. Ya, depends situation. Sekarang benar-benar posisinya harus tactical, lo belajar survive. Dan gue memang belakangan ini banyak di rumah, gue nggak banyak keluar, gue banyak untuk belajar itu tadi. Gue belajar apa yang perkembangan teknologi dan AI yang terbaru dan lain-lain. Dan kalau memang saran gue, kalau memang ada yang mau invest di AI, terutama memang duitnya cekak ya gitu ya, gue bilang jangan. Lo bermain dengan raksasa yang memang duitnya nggak ada serinya. Betul. Dan mending kita memantau aja dulu. Kalau sekarang kalau lo mau jadi pengguna AI, go ahead. Mau jadi konsultan base AI, go ahead. Tapi kadang-kadang ada orang gila ya, gue pengen punya AI kayak gini, udah deh. Yeah. Sama kayak ada orang yang ngomong, gue pengen bikin kayak Gojek, gue pengen bikin kayak Grab. Tapi budget gue 5 juta. Udah lah, lupain lah kayak gitu, pokoknya gitu. Lupain lah itu bukan sesuatu yang ini lagi gitu. Kayak dalam industri gue mungkin ya gitu, zaman dulu gue bikin data center biayanya murah pak gitu. Zaman sekarang yang bikin data center paling benar buka tempat semua. Di garasi rumah, kalau ada garasi bikin tempat ngopi ya kan. Minimal ada tempat ngobrol biar nggak jadi gila gitu kan. Filosofi hidup lo apa? Filosofi hidup gue sekarang gue lebih dulu ya mungkin gue harus achieve ini itu, sekarang gue better untuk cari yang lebih slowing lah gitu, tenangan batin. Gue bisa main sama anak gue, jalan sama ini gue udah happy banget sekarang gitu. Oh, iya. Umur ya? Faktor belum U lah, belum nyampe umur lah, tapi gue ngelihatnya kayaknya menikmati antara momen. Faktor U atau faktor tekanan ya? Tekanan itu gitu. lebih enak lah gitu. Karena ke depan kita nggak tahu ya, dengan adanya AI ini manusia dipecutnya seperti apa gitu udah nggak tahu lagi gitu. Oke. Thank you bro, thank you for sharing. Udah ngundang. Gue bisa menyimpulkan dari obrolan kita, mungkin yang buat teman-teman yang lagi nonton mungkin agak ngalor ngidul, tapi inti sarinya adalah the more you learn, the more you read, the more you see videos, the more you write, the more you make your own mapping ya, buat mapping diri lo. Lo harus tahu karakter lo yang bagus apa, skill lo apa, habit lo apa, dan skill yang paling mahal menurut gue adalah skill untuk lo punya jiwa untuk ingin tahu, jiwa kepemimpinan, jiwa
kepemilikan berarti bertanggung jawab. Dan terakhir jiwa untuk bersabar. Gue setuju. So, semoga episode ini membuka banyak wawasan. Thank you Randy, udah sharing banyak banget. And so happy to see you. Happy to see you too. See you all.